Mas. Waalaikumsalam. Malam ini kalian lagi pada ngapain? Lagi duduk aja nih. Sama nih lagi duduk-duduk aja. Farudin ini sih, cuman tadi lihat-lihat berita ya. Cuma mau minta pendapat dari kalian. Kan kalian nyadar gak sih? Sekarang kan banyak berita nih tentang kasus korupsi yang dikuak oleh KPK. Padahal kan negara kita lagi krisis ekonomi, apalagi lagi pandemi COVID-19 seperti ini. Bener banget. Aku inget banget ya, ada berita yang lagi dibicarain banget di tahun 2020 ini. Ingat gak sih kasus korupsi yang suap bantuan sosial dan pelakunya itu Menteri Sosial yang lagi menjabat tahun itu sendiri? Wah, nggak punya integritas banget ya sebagai sosok pemimpin. Padahal Menteri Sosial itu diamanahkan oleh rakyat. Tapi justru korupsi uang rakyat di kala pandemi seperti ini, nggak punya hati banget sih. Tuh kan, tapi kalau menurut Farudin ya, kalau misalnya berbicara soal integritas, kayaknya menarik nih. Kalau menurut kalian, integritas itu apa sih? Ini ya, menurut aku integritas itu berarti jujur, komitmen, dan juga konsisten. Artinya nih, orang yang berintegritas itu udah pasti mereka itu diberi kepercayaan yang lebih karena perilaku dan ucapan mereka itu selalu sesuai. Setuju banget sama Kiki. Kasus korupsi yang banyak dilakuin oleh pejabat publik tuh jadi gambaran nyata kalau pemimpin di negeri kita masih banyak banget yang gak berintegritas. Tapi ada gak sih tokoh pemimpin yang kalian tahu punya integritas yang tinggi? Menurut aku ya, Presiden Barack Obama bisa dijadikan contoh di mana beliau sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika yang mampu melawan rasisme yang tinggi. Di sana juga mencerminkan sosok pemimpin berintegritas. Farudin juga sepakat sih apa yang tadi diucapin sama Putri. Obama cocok dijadiin panutan. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kalau menurut Farudin ya, Barack Obama itu menepati janjinya waktu dia jadi presiden Amerika. Waktu itu juga Farudin pernah baca artikel dia bahwa dia berhasil nurunin tingkat kemiskinan negara Amerika pas dia jadi presiden di Amerika. Iya, beliau juga berhasil meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan angka pengangguran di kala itu. Wah, sependapat banget sih. Tapi menurut aku nih ya, selain Presiden Barack Obama, Presiden Erdogan itu cocok juga loh dijadiin contoh untuk pemimpin yang berintegritas. Presiden Erdogan. Kenapa tuh? Iya nih, karena menurut aku nih ya, beliau itu adalah pemimpin muslim di negara Turki yang mayoritasnya itu adalah Islam. Tapi nih, di Turki itu ada sekularisme antara urusan agama dan juga negara. Jadi sebelum beliau menjabat itu, setiap wanita berhijab di Turki itu dilarang untuk masuk ke kampus, untuk belajar medis, belajar hukum, dan juga dilarang untuk menjadi anggota parlemen loh. Jadi setelah beliau menjabat sebagai presiden Turki, di tahun 2013 itu beliau mencabut gitu larangan berhijab di tempat umum yang selama ini tuh berlaku di Turki. Gak hanya itu doang tahu, Erdogan juga merombak tatanan regulasi di Turki yang berpengaruh besar bagi kemaslahatan bangsanya, seperti melakukan amandemen konstitusi, menghapus hukuman mati, mengeliminasi pelanggaran HAM, dan membangun komunikasi yang lebih santun dengan kelompok Kurdi yang merupakan kelompok minoritas di Turki. Jadi gak heran ya dengan berbagai pencapaian Erdogan, makanya beliau dinobatkan sebagai tokoh muslim global 2020 oleh Surat Nigeria 3 tahun berturut-turut. Iya bener banget Put. Jadi dengan mengkonsolidasi kemampuan dan juga ekonomi Turki, Presiden Erdogan ini tuh berhasil loh menunjukkan kepada dunia bahwa standar Islam ini tuh bisa loh menangani masalah hak asasi manusia, politik, dan juga keadilan serta kesetaraan ekonomi. Setuju, beliau juga mencerminkan sosok pemimpin yang visioner dan pragmatis. Wah, keren-keren ya. Semoga
di bangsa kita juga gak kekurangan orang-orang seperti mereka. Kita pun sebenarnya bisa belajar dari mereka. Sepertinya nih, kita menghargai sesama ras, suku, bangsa, agama, dan tanpa membedakan latar budaya seseorang. Iya, bener banget kata Fahrudin. Kita itu mesti belajar aktif, melibatkan diri dalam kehidupan sosial di sekitar kita. Seperti kita berani speak up, tidak diam saja ketika melihat lingkungan sosial kita itu kurang baik. Karena orang yang penuh integritas itu pastinya akan selalu tergelitik untuk aktif dalam kemaslahatan bersama dan memajukan lingkungan sosialnya gitu. Benar banget. Nah, selain dalam kehidupan sosial, kita juga dapat menerapkannya dalam lingkungan akademik. Contohnya dengan melatih diri mengerjakan ujian dengan jujur, tidak mencontek, dan juga tidak titip absen. Kita juga mesti belajar bertanggung jawab atas amanah ataupun tindakan yang kita lakukan. Kalau dalam lingkungan pekerjaan, kita bisa membiasakan diri untuk tidak mengingkari janji kepada rekan kerja, atasan, dan lain-lainnya. Kita juga bisa membiasakan diri menyelesaikan konflik atau permasalahan yang dihadapi secara profesional dan tidak kabur dari masalah. Wah, seru juga nih diskusi malam ini. Awalnya cuma pengen berintegritas loh. Semoga di masa depan kelak kita bisa menjadi pemimpin yang berintegritas bagi orang-orang sekitar kita. Makasih ya. Dari kalian baru jadi belajar banyak. Sama-sama Fahrudin. Sama-sama. Makasih juga ya. Sip juga semuanya. Kasih udah nyempetin waktu.